Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih ketemu di bagian yang kedua untuk episode yang kedua untuk program linear. Baik teman-teman, sahabat, para pecinta matematika, kita lanjutkan yaitu ke contoh yang kedua. Jika kemarin kita menentukan daerah hasil yang diarsir, maka kita yang kedua ini menentukan pertidaksamanya daripada daerah yang diarsir. Misalkan contoh yang kedua ini soalnya tentukanlah pertidaksamaan yang sesuai untuk daerah yang diarsir. Gambarnya seperti biasa kita gambar. Untuk atas itu garis Y, ini garis X, ini garis Y. Misalkan ada Y sama dengan 3. Misalkan kita buat skala dulu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Misalkan Y sama dengan 3, maka garisnya akan di sini. Y sama dengan 3. Yang kedua ada Y-nya di 2 dan X-nya di 3. Buat garis. Nah, ini misalkan garisnya. Dan misalkan ada X sama dengan 1. X sama dengan 1 dan X juga sama dengan 2. Kan kalau ini kan mudah nih, yang ini Y sama dengan 3. Tapi coba kalau misalkan yang ini nih, susah kan? Kita misalkan beli garisnya A, B, C, dan ini D sendiri. Maka dari itu kita tentukan daerah yang diarsirnya ini misalkan. Daerah yang diarsirnya. Maka misalkan kita di sini tentukan, kita sebelah sini saja, itu ada sebuah diagram. Misalkan yang pertama ada garis-garis yang membatasi daerah yang diarsir. Yang kedua, letak daerah yang diarsir terhadap garis. Letak daerah. Dan yang ketiga, misalkan pertidaksamaan yang sesuai. Pertidaksamaan yang sesuai. Oke ya. Kita berikan lagi garis. Yang pertama itu ada X sama dengan 1. Yang kedua atau B, X sama dengan 2. Yang ketiga 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, dari mana 2X tambah 3Y? Dari sini. Jika pada garis X itu ada angka 3, maka simpan di Y. Jika pada garis Y ada angka 2, maka simpan di X. 6-nya dari mana? 2 kali 3. Dan yang terakhir, yang D, yaitu Y sama dengan 3. Nah, pada daerah arsiran, di sini, coba lihat bagian yang A. A itu kan arsirannya berarti ke sebelah kanan ya. Berarti di sini daerah arsirnya sebelah kanan.
X sama dengan 2, itu berarti ke sini wilayahnya, sebelah kiri. Dan yang C itu berarti garisnya sini, ada sebelah atas ya, nih ke sini, sebelah atas. Dan yang terakhir, yang D itu ada ke bawah. Nah, teman-teman tinggal menentukan pertidaksamaan yang sesuai. Bahwa untuk A berarti di sini X karena kanan lebih besar sama dengan 1. Ke kiri berarti X lebih kecil sama dengan 2. Yang ketiga, 2X tambah 3Y ke atas berarti lebih besar sama dengan 6. Dan yang terakhir, bahwa Y itu ke bawah lebih kecil sama dengan 3. Maka paling simpelnya, paling mudah, bahwa jika ke atas atau ke kanan itu tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan jika ke bawah atau ke kiri itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Oke. Mengapa di pertidaksamaan ini tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Tidak ada yang hanya lebih kecil atau lebih besar saja. Coba lihat kita ke sini. Jika tandanya hanya lebih kecil atau lebih besar, maka garis di sini tidak mulus. Misalkan bagian yang D, garisnya akan putus-putus. Jika Y lebih kecil dari 3, putus-putus. Ataupun misalkan yang satu, X lebih besar sama dengan 1. Hanya X, misalkan ini garisnya ini, X lebih besar 1 putus-putus. Ya. Oke, paham ya? Jadi pasti ada tanda sama dengannya. Tidak mungkin tidak ada tanda sama dengannya. Maka penyelesaiannya ini. Sudah selesai. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita menjadikan ini satu. Misalkan perhatikan pada bagian X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Maka kita jadikan satu. Ini menjadi X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2. Cara membacanya, jangan dari sebelah kiri, dari tengah. X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2. Jangan dibaca 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Itu salah. Jadi dari tengah dulu. X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2. Maka kita simpulkan sehingga pertidaksamaan pada daerah yang diarsir adalah, boleh ke samping, boleh juga ke bawah. Kalau cukup ke samping ya ke samping, kalau tidak cukup ya ke bawah. X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2, titik koma, 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Dan Y lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini selesai sampai sini ya. Pasti tidak ada yang tanyakan oleh teman-teman para pecinta matematika, karena insya Allah untuk gambar ini mudah.
Mengapa? Karena masih sederhana. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa, jika teman-teman semua sudah paham, pencet tombol subscribe-nya, komentar di bawah di kolom komentar atau ada pertanyaan, dan jangan lupa yang di-share ke teman-teman yang lain. Like-nya juga diklik, pencet saja like-nya di Singa Matematika. Terima kasih telah bergabung, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita lebih paham matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.